Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kita dalam pelajaran alat ukur SMK Turna Padang Sinimpuan untuk kelas 10 dan 11 teknik sepeda motor atau TBSM, teknik bisnis sepeda motor, yang mana alat ukur ini yang minggu yang lalu sudah kita jelaskan, yaitu jangka sorong atau yang disebut dengan sigmat pada ketelitian 0,05, 0,02 dan 0,01. Sekarang kita memasuki alat ukur yang kedua, yaitu yang disebut dengan mikrometer, yang mana mikrometer ini juga adalah fungsinya untuk mengukur diameter benda atau diameter luar benda yang kecil-kecil. Diameter luar benda yang kecil-kecil. Adapun mikrometer ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama mikrometer luar yang biasanya dipakai pada bengkel-bengkel otomotif atau bengkel pemesinan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mikrometer kedalaman, yang mana fungsinya adalah untuk mengukur dalam suatu benda yang kecil. Contoh, kita buat mur, lubang mur dapat kita ukur dengan menggunakan mikrometer kedalaman. Dan yang kedua fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam atau mikrometer dalam, yang fungsinya untuk mengukur, kalau di sepeda motor biasanya dipergunakan untuk mengukur lebar ataupun diameter daripada blok silinder yang tempat turun naik piston. Tapi untuk pertemuan kali ini coba kita bahas dulu masalah mikrometer, yang mana mikrometer yang biasa dipergunakan yaitu mikrometer diameter luar. Itu yang biasa dipergunakan pada teknik sepeda motor maupun teknik pemesinan. Walaupun nantinya di pertemuan berikutnya akan kita bahas masalah mikrometer kedalaman dan mikrometer dalam. Adapun mikrometer adalah, kita lihat seperti gambar berikut. Di sini ada yang disebut dengan beberapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian utama daripada mikrometer. Yang pertama disebut end-fill. End-fill itu atau disebut dengan poros tetap atau landasan. Biasa disebut pada di bengkel-bengkel disebut landasan. End-fill atau landasan atau poros tetap. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan spindle. Spindle itu disebut juga dengan poros geser. Poros geser atau disebut dengan poros bergerak. Poros yang bisa bergerak, yang mana kita bisa mengatur seberapa besar benda yang akan kita ukur, dapat kita geser tabung pemutarnya. Yang ketiga ada lock nut. Lock nut itu artinya adalah pengunci. Setelah benda kerja, kita jepit pada landasan tetap dan landasan bergerak atau disebut poros bergerak, maka kita pakai pengunci atau disebut dengan lock nut. Kemudian ada skala, ya, ada disebut slip atau disebut dengan skala utama, yang mana skala utama ini fungsinya adalah untuk mengetahui pergeseran ataupun untuk mengetahui ukuran ketelitian daripada benda kerja. Kemudian ada trimble. Trimble ini disebut dengan skala Nonius. Skala Nonius inilah yang menentukan berapa nanti ukuran daripada benda kerja tersebut. Kemudian ada pemutar. Ada pemutar. Kemudian ini ada ratchet. Ratchet ini adalah apabila pemutar kita putar, pada bagian benda kerja ini sudah kandas ataupun sudah tepat pada posisinya, maka ini akan berbunyi ratchet. Ratchet dia begitu. Ratchet dia begitu bunyinya, maka disebutlah dia ratchet, ataupun menandakan bahwasanya benda kerja sudah penuh ataupun pengukurannya sudah pas, tinggal kita membaca. Kemudian ada yang disebut dengan frame. Frame ini adalah rangka daripada mikrometer. Rangka daripada mikrometer. Kenapa harus begini modelnya? Agar benda kerja bisa masuk, kita ukur. Apabila benda kerjanya terlalu tinggi, katakan dia 5 mili, 10 mili atau 3 cm, 30 mili, dapat kita ukur di sini, bisa masuk.
Tetapi yang jelasnya, mikrometer dipergunakan untuk mengukur benda-benda kerja yang kecil, terutama pada bagian-bagian daripada sepeda motor. Ada pada bagian jarum-jarum pada karburator, ada bagian-bagian yang kecil-kecil pada bagian karburator, ada bagian-bagian kecil daripada mesin, dapat kita ukur dengan menggunakan mikrometer, karena mikrometer ini bisa sampai mencapai ketelitian 0,01 mikro atau milimeter. Jadi di bagian-bagian utama ini dapat kita lihat untuk penggunaan jangka sorong mikrometer, dapat kita lihat di sini ada yang disebut dengan Enfield tadi, poros tetap. Poros tetap ini, bagian poros tetap mikrometer yang mempunyai fungsi untuk menahan sebuah benda saat akan diukur menggunakan alat ukur mikrometer. Spindel gerak atau spindel poros gerak, bagian mikrometer yang ketiga ini ialah poros gerak yang merupakan sebuah silinder yang dapat digerakkan menuju poros tetap mikrometer. Kemudian ada lock nut tadi, pengunci, yang mana fungsinya adalah bagian mikrometer sekrup keempat ialah pengunci lock yang memiliki fungsi untuk menahan poros gerak agar tak bergerak saat proses pengukuran sebuah benda. Kemudian di sini ada slip atau skala utama, bagian kelima disebut juga dengan slip yang merupakan tempat terletaknya skala utama dalam satuan milimeter atau disebut dengan mm. Ada yang disebut lagi tadi timbel, ya, ada yang disebut dengan timbel, yang mana fungsinya adalah tadi timbel kalau tadi sudah kita lihat timbel. Enfield, spindel, timbel atau disebut dengan skala putar. Timbel atau disebut dengan skala putar yang mana berfungsi untuk menentukan angka ukuran ataupun angka toleransi ukuran yang dapat kita baca dengan kerjasama antara tabung putar atau disebut dengan timbel dengan skala utama. Kemudian dapat kita lihat kalau bagi anak-anak kami yang kelas 10 mungkin ini agak beda alat ukurnya ini, tapi apapun ceritanya kita akan pelajari bahwasanya di SMK itu ada yang disebut dengan alat ukur mikrometer. Dalam mikrometer ini kita bisa menggunakan atau cara menggunakan mikrometer sekrup yang biasa disebut dengan mikrometer sekrup. Kenapa disebut alat mikrometer sekrup? Karena penguncinya pakai sekrup. Ya, kemudian di dalam sekrup itu cara menggunakan mikrometer sekrupnya sendiri sangatlah mudah dan berikut ini 5 langkah cara memakai alat ukur yang bisa kalian pelajari sebelum menggunakan alat ukur ini, yaitu pertama, pastikan pengunci alat ukur mikrometer dalam keadaan terbuka. Maksudnya tadi lock nut. Lock nut itu harus terbuka biar kalau kita menggesernya tidak terlalu kesat hingga menimbulkan kerusakan pada mikrometer. Yang kedua, lakukan pengecekan apakah poros tetap mikrometer dan poros geser mikrometer saat bertemu dengan skala nonius utama mikrometer menunjukkan angka 0. Maksudnya rahang tadi, kedua landasan tadi atau poros tetap dan poros bergerak, apakah kalau dia rapat sampai berbunyi recet, apakah dia kedudukannya pada angka 0. Lalu yang ketiga ialah buka rahang alat ukur mikrometer dengan cara menggerakkan pemutar, tabung pemutar tadi atau disebut dengan timbel.
dengan cara menggerakkan pemutar ke arah kiri kanan, ke arah kiri atau ke arah kanan, hingga benda akan diukur dapat masuk ke dalam rahang. Keempat, letakkan benda yang akan diukur di antara poros tetap dan poros geser, lalu tutup kembali rahang sampai tepat menjepit benda yang akan diukur. Kelima, putarlah pengunci mikrometer agar pemutar tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu, ukur atau hitunglah nilai panjang, tebal, lebar, ataupun diameter suatu benda yang diukur menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Sampai di situ anak-anak kami mungkin sudah tahu bagaimana yang disebut dengan alat atau disebut dengan alat ukur mikrometer, perlengkapan alat ukur mikrometer, dan cara menggunakan mikrometer, apa fungsi bagian-bagiannya sudah anak kami ketahui, sehingga walaupun tidak melalui kita daring, anak-anak kami bisa lihat di buku teknik atau buku buku pegangan. Di sini kita lihat ada yang namanya cara membaca alat ukur. Cara membaca alat ukur. Dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Apabila kedudukan pada skala atas, ya, ini dapat kita lihat di gambar ini 6. Dapat kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm, ya, dapat kita lihat di sini. Kemudian skala tetap bawah 0,5. Seperti gambar ini, perhatikan baik-baik ya. Sedangkan pada skala putar adalah 44 garis. 44 garis dikali 0,01, sehingga hasilnya adalah 0,44 mm. 0,44 mm, sehingga hasil pengukurannya yaitu 6 ditambah 0,5 tambah 0,44, sehingga ukuran yang ditunjukkan mikrometer tersebut adalah 6,94 mm. 6,94 mm. Dapat kita lihat seperti contoh perhitungannya ini. Ini gambar yang ini perhitungannya. Kita lihat ini contoh. Jawaban gambar di atas.